Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murita Wahyuningrum. Saya dari Sarjana Terapan Gizi dan Dietetik kelas reguler B. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan hewani dan nabati. Badan Kesehatan Dunia atau WHO tahun 2014 menyatakan Salmonella adalah jenis bakteri yang merupakan penyebab utama penyakit bawaan makanan di seluruh dunia. Salmonella sp adalah salah satu spesies bakteri yang termasuk dalam anggota famili Enterobacteriaceae. Habitat utamanya berada dalam saluran pencernaan hewan dan manusia. Bakteri Salmonella sp biasanya ditemukan pada bahan pangan yang mengandung protein cukup tinggi sebagai media yang baik bagi pertumbuhan mikroorganisme. Salah satu jenis bahan pangan yang mengandung protein tinggi adalah telur. Dalam keadaan tertentu atau dalam jumlah yang melebihi batas, mikroorganisme yang berada dalam telur tersebut dapat menyebabkan keracunan bagi yang mengkonsumsinya. Wabah salmonellosis akibat Salmonella sp sering dilaporkan pada manusia, yaitu akibat mengkonsumsi telur mentah, makanan yang mengandung telur mentah, serta makanan yang mengandung telur yang dimasak kurang sempurna atau setengah matang. Untuk mengidentifikasi Salmonella Shigella, digunakan medium selektif yang disebut dengan medium SSA atau Salmonella Shigella agar. Berdasarkan komposisinya, medium ini terdiri dari pepton, leplenco atau beef extra, laktosa, oxybutyric, sodium citrat, sodium disulfat, ammonium iron tricitrat, brilliant green, dan netral white agar yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri lain, sehingga dapat dinyatakan dengan menggunakan medium selektif ini hanya Salmonella Shigella yang tumbuh dan berkembang biak. Untuk bahan pangan seperti telur, biasanya dilakukan pengujian mikrobiologi, yaitu dengan cara mengisolasi bakteri pada media selektif. Selanjutnya, dilakukan serangkaian uji biokimia yang meliputi uji fisiologis atau uji motil, uji metil lab, uji Fox-Proskauer, uji PSIA, uji KIA, uji nitrat, dan uji fermentasi karbohidrat yang meliputi glukosa, laktosa, dan sukrosa, sehingga diperoleh data yang menunjukkan sifat-sifat yang dimiliki oleh bakteri tersebut. Mikroorganisme patogen dapat masuk ke dalam telur melalui pori-pori yang terdapat pada kulit telur, melalui udara maupun kotoran ayam. Kontaminasi mikroorganisme ke dalam telur juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti kondisi pasar yang masih sederhana, sanitasi lingkungan yang buruk, serta tempat penyimpanan yang tidak steril. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bakteri patogen Salmonella sp pada telur ayam. Alat-alat yang diperlukan yaitu tabung reaksi, jarum ose bulat, batang pengaduk, inkubator, cawan Petri, mortar, beker gelas, pembakar bunsen, autoclave, oven, objek gelas, cover gelas, mikroskop, kertas, dan aluminium foil. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu sampel telur ayam, media SSA atau Salmonella Shigella agar, media TSIA atau triple sugar iron agar, aquades, pewarnaan gram yaitu kristal violet, gram iodium atau lugol, etil alkohol 70%, dan safranium. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan dan sterilkan terlebih dahulu. Alat berupa tabung reaksi, Erlenmeyer, gelas ukur, gelas kimia, cawan Petri, spatula, dan batang pengaduk dibungkus dengan kertas dan ditutup dengan aluminium foil. Selanjutnya, disterilkan dengan menggunakan oven pada suhu 160 derajat Celcius selama 2 jam. Sedangkan alat-alat lainnya yang terbuat dari logam seperti ose disterilkan pada pijaran api selama kurang lebih 1 menit. Untuk sterilisasi medium yang digunakan dapat dilakukan sterilisasi dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius. Medium yang disterilkan ditempatkan di dalam autoclave selama 15-20 menit. Lalu, siapkan sampel telur ayam. Pisahkan telur ayam dari kulitnya dan letakkan dalam tempat sampel. Haluskan cangkang telur pada mortar. Masukkan cangkang telur yang telah dihaluskan ke dalam beker gelas. Tambahkan aquades secukupnya pada cangkang yang telah dihaluskan. Kocok kuning telur yang telah dipisahkan dari putih telurnya pada tempat yang berbeda. Ambil dengan jarum ose bulat yang telah difiksasi masing-masing sampel cangkang dan kuning telur. Inokulasi sampel cangkang dan kuning telur pada media SSA masing-masing. Inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Semua koloni yang tampak, halus, cembung, bening, dan
dengan atau tanpa bintik hitam pada bagian sentral yang tumbuh pada media SSA diduga sebagai Salmonella sp. Jika terdapat pertumbuhan koloni, dilakukan uji pewarnaan gram. Cara pewarnaan gram yaitu yang pertama, bersihkan objek gelas dengan alkohol. Ambil salmonella pada media SSA, letakkan di atas objek gelas dan biarkan sampai kering di udara. Fiksasi dengan panas menggunakan pembakar kusen. Setelah kering, beri larutan kristal violet sebanyak 2-3 tetes dan diamkan kurang lebih 1 menit. Cuci dengan air mengalir dan keringkan. Teteskan iodium atau lugol dan biarkan kurang lebih 1 menit. Cuci dengan air mengalir dan keringkan. Beri alkohol 70%, kemudian cuci dengan air mengalir dan keringkan. Warnai dengan sapranin dan diamkan selama 45 detik. Cuci dengan air dan keringkan. Amati di bawah mikroskop. Bakteri yang menunjukkan bentuk batang dan bersifat gram negatif dilanjutkan uji biokimiawi dilakukan pada media yang tumbuh isolat Salmonella sp, yaitu dengan medium TSIA dan menggunakan indol, urease, sitrat, dan uji fermentasi gula-gula seperti glukosa, laktosa, maltosa, mannitol, dan sukrosa. Hasil penelitian identifikasi bakteri patogen Salmonella sp pada telur ayam dapat dilihat dari pertumbuhan koloni pada media SSA yang ditandai dengan koloni yang tampak halus, cembung, bening dengan atau tanpa bintik hitam pada bagian sentral yang tumbuh pada media SSA. Kemudian dilakukan pewarnaan gram dan ditemukan bakteri gram negatif dan berbentuk basil atau batang. Setelah itu dilanjutkan dengan penanaman pada media TSIA untuk memperkuat dugaan terhadap bakteri Salmonella sp. Kemudian dari media TSIA dan didapatkan hasil untuk bakteri Salmonella sp menghasilkan asam atau warna kuning dan basa atau warna merah serta terdapat H2S. Selain bakteri Salmonella sp, ditemukan bakteri lain seperti bakteri Escherichia coli dengan hasil TSIA berwarna kuning dan bakteri Pseudomonas dengan hasil TSIA berwarna merah. Badan Standar Nasional tahun 2006 mengatur tentang standar telur ayam konsumsi melalui SNI nomor 01-3926-1995 yang menyebutkan bahwa persyaratan utama telur aman dikonsumsi adalah harus dalam keadaan bersih. Jika telur dalam keadaan kotor, dapat dibersihkan dengan berbagai cara, antara lain dengan menggunakan lap yang bersih dan kering, serta pencucian menggunakan air hangat dengan suhu 35 derajat Celcius atau menggunakan senyawa klorin kompon, dan setelah pencucian telur harus segera dikeringkan. Keberadaan bakteri Salmonella sp pada telur merupakan indikator keamanan makanan bahwa telur tersebut telah tercemar oleh kotoran manusia atau hewan. Konsumsi telur harus melalui proses pemasakan yang benar hingga masak sempurna untuk memastikan bahwa bakteri patogen pada telur telah mati. Karena pemasakan secara setengah matang dapat memungkinkan bakteri masih bertahan hidup dalam makanan. Kontaminasi telur dapat berasal dari kandang atau peternakan. Manajemen atau tata laksana peternakan akan menentukan kualitas produk ternak yang dihasilkan, seperti susu, telur, dan daging. Bakteri yang menyerang ternak saat di kandang kemudian dapat menular pada manusia karena pemeliharaan yang tidak higienis. Kontaminasi bakteri pada telur juga terjadi karena mikroorganisme masuk ke dalam kulit telur melalui pori-pori yang terdapat pada permukaan kulit telur. Kontaminasi Salmonella sp pada telur juga dapat terjadi pada proses penjualan karena lingkungan yang kurang bersih. Salmonella sp adalah salah satu spesies bakteri yang termasuk dalam anggota famili Enterobacteriaceae. Bakteri Salmonella sp biasanya ditemukan pada bahan pangan yang mengandung protein cukup tinggi sebagai media yang baik bagi pertumbuhan mikroorganisme. Salah satu jenis bahan pangan yang mengandung protein tinggi adalah telur. Dalam keadaan tertentu atau dalam jumlah yang melebihi batas, mikroorganisme yang berada dalam telur tersebut dapat menyebabkan keracunan bagi yang mengkonsumsinya. Untuk mengidentifikasi jenis bakteri patogen Salmonella sp pada telur ayam, dilakukan penelitian dengan metode isolasi bakteri. Identifikasi bakteri patogen Salmonella sp pada telur ayam dapat dilihat dari pertumbuhan koloni pada media SSA yang dilanjutkan dengan pewarnaan gram, penanaman pada media TSIA, dan uji biokimiawi. Indonesia sebagai negara berkembang dalam pemenuhan kebutuhan gizi penduduknya
masih mendapat kendala yang tampak dari adanya beberapa daerah yang tak tercukupkan bahan pangan, terutama jika musim kemarau tiba. Hal ini mengakibatkan timbulnya penyakit defisiensi gizi yang jika berkelanjutan bisa berakibat lebih parah, terutama pada anak-anak dalam masa pertumbuhannya. Untuk itu, makanan yang dikonsumsi sehari-hari seharusnya memenuhi standar gizi yang dibutuhkan untuk menghasilkan kalori sehingga dapat melakukan aktivitas. Protein merupakan zat gizi penting di samping lemak dan karbohidrat yang berfungsi terutama sebagai zat pengatur pergerakan, pertahanan tubuh, alat pengangkut dalam jaringan tubuh, serta beberapa fungsi sampingannya. Kebutuhan akan protein semakin meningkat terutama dalam kondisi ibu mengandung, menyusui, serta masa-masa pertumbuhan anak. Salah satu sumber makanan dengan kandungan protein yang cukup tinggi, harga murah, dan mudah diperoleh adalah tahu. Tahu merupakan makanan olahan kedelai yang memiliki kandungan protein yang tinggi, serta harganya relatif terjangkau oleh masyarakat Indonesia. Tahu dengan kandungan protein sekitar 8% atau lebih dan AW 0,89 sampai 0,99 menyebabkan tahu menjadi media yang cocok untuk pertumbuhan mikroba. Tingkat populasi bakteri yang tinggi akan menyebabkan perubahan mutu tahu karena metabolit yang dihasilkan selama pertumbuhan bakteri. Cemaran bakteri pada tahu biasanya berasal dari bahan baku, tenaga pengolah, dan proses pengolahan tahu. Parameter kerusakan tahu disebabkan karena adanya mikroba penyebab kebusukan yaitu bakteri coliform dan Salmonella sp yang dapat menimbulkan bau busuk, rasa asam, dan berlendir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bakteri coliform pada tahu melalui uji Most Probable Number atau MPN dengan uji dugaan dan uji penegasan, dan Salmonella sp pada tahu melalui penanaman pada media Salmonella Shigella agar atau SSA. Alat-alat yang diperlukan yaitu blue tip, mikropipet, Erlenmeyer, tabung reaksi, cawan Petri, beker glass, spatula, gelas ukur, timbangan analitik, inkubator, mortar, tabung Durham, vortex mixer, jarum ose, dan batang L. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu tahu, Pepton water, lactose broth atau LP, Brilliant Green Lactose Broth atau BGLB, dan media SSA atau Salmonella Shigella agar. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Hancurkan sampel tahu, kemudian timbang sebanyak 25 gram. Masukkan sampel tahu yang telah dihancurkan ke dalam 225 ml Pepton water dan homogenkan. Homogenat ini adalah pengenceran 10 pangkat minus 1. Untuk mendapatkan pengenceran 10 pangkat minus 2, ambil homogenat pengenceran 10 pangkat minus 1 sebanyak 1 ml. Masukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 9 ml Pepton water, kemudian homogenkan. Lakukan langkah yang sama hingga pengenceran 10 pangkat minus 6. Ambil suspensi sampel dari pengenceran 10 pangkat minus 4 sebanyak 1 ml. Masukkan ke dalam 3 tabung berisi 9 ml lactose broth dengan tabung Durham dalam posisi terbalik. Lakukan hal yang sama untuk suspensi sampel dari pengenceran 10 pangkat minus 5 dan 10 pangkat minus 6. Inkubasi semua tabung pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 sampai 48 jam. Amati dan catat tabung yang membentuk gas pada masing-masing pengenceran. Dari uji dugaan yang positif atau terbentuk gas, secara hati-hati dikocok dengan vortex. Ambil 1 ose pada setiap tabung, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 10 ml media Brilliant Green Lactose Broth atau BGLB 2% yang di dalamnya terdapat tabung Durham dalam posisi terbalik. Inkubasi semua tabung pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 sampai 48 jam. Uji dinyatakan positif jika terbentuk gas dalam tabung Durham. Pembentukan gas pada tiap tabung pengenceran dicatat jumlahnya. Kemudian kombinasi tabung positif disesuaikan dengan tabel MPN dan dinyatakan dalam satuan APM per gram. Ambil larutan suspensi pengenceran 10 pangkat minus 4, 10 pangkat minus 5, 10 pangkat minus 6, masing-masing sebanyak 0,2 ml. Taburkan atau inokulasikan larutan suspensi pada permukaan media SSA atau Salmonella Shigella agar dan ratakan menggunakan batang L. Tiap seri pengenceran dibuat 3 kali ulangan. Inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 sampai 48 jam.
mengamati perubahan pada cawan petri. Pertumbuhan koloni Salmonella sp ditandai dengan koloni yang tidak akan berwarna atau colorless dengan inti hitam besar di tengah. Identifikasi bakteri coliform pada tahu dilakukan melalui uji most probable number atau MPN dengan uji dugaan dan uji penegasan. Perhitungan most probable atau MPN berdasarkan pada jumlah tabung reaksi yang positif dapat dilihat dengan mengamati timbulnya kekeruhan atau terbentuknya gas di dalam tabung kecil atau tabung gerham yang diletakkan atau terbalik, yaitu untuk bakteri yang membentuk gas. Dalam metode MPN, pengenceran harus dilakukan sedemikian rupa agar setelah inkubasi diharapkan terjadi pertumbuhan pada tabung yang dinyatakan sebagai tabung positif, sedangkan tabung lainnya negatif. Kombinasi tabung positif negatif dicocokkan dengan tabel nilai MPN untuk 3 seri tabung atau 5 seri tabung sesuai seri yang dipakai. Pada uji dugaan dan uji penegasan, pengamatan tabung yang positif dapat dilihat dengan mengamati timbulnya kekeruhan atau terbentuknya gas pada tabung gerham. Tingginya pertumbuhan coliform disebabkan karena banyaknya persediaan air akibat perendaman tahu di mana air tersebut sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan coliform. Terdapatnya mikroba disebabkan karena alat yang digunakan tidak steril, sehingga merupakan sumber kontaminasi pada produk tahu. Sesuai dengan pendapat Winarno tahun 1993 bahwa kontaminasi utama pada produk tahu adalah kedelai, serta air yang digunakan dalam pengolahan. Masalah sanitasi air juga menjadi masalah besar dalam menentukan mutu tahu. Selain itu, tahu juga merupakan media yang baik bagi pertumbuhan mikroba karena produk tahu memiliki kadar air dan kadar protein yang tinggi. Keberadaan Salmonella sp pada tahu dapat dilihat melalui media selektif, yaitu media SSA atau Salmonella sigilla agar. Pertumbuhan koloni Salmonella sp pada media SSA ditandai dengan koloni yang tidak aman berwarna atau colorless dengan inti hitam besar di tengah. Kontaminan Salmonella sp disebabkan karena kurang maksimalnya proses perendaman biji kedelai. Bakteri Salmonella sp dapat ditularkan melalui kontaminasi silang antara lingkungan, bahan, dan peralatan. Selain itu, juga ada beberapa faktor lain seperti sanitasi pekerja dan tempat penyimpanan jadi atau tahu yang masih satu dengan produksi dan ruangan terbuka. Tahu merupakan makanan olahan kedelai yang memiliki kandungan protein yang tinggi, serta harganya relatif terjangkau oleh masyarakat Indonesia. Tahu dengan kandungan protein sekitar 8% atau lebih dan AW 0,89 sampai 0,99 menyebabkan tahu menjadi media yang cocok untuk pertumbuhan mikroba. Cemaran bakteri pada tahu biasanya berasal dari bahan baku, tenaga pengolah, dan proses pengolahan tahu. Parameter kerusakan tahu disebabkan karena adanya mikroba penyebab kebusukan, yaitu bakteri coliform dan Salmonella sp yang dapat menimbulkan bau busuk, rasa asam, dan berlendir. Identifikasi bakteri coliform pada tahu dilakukan melalui uji most probable number atau MPN dengan uji dugaan dan uji penegasan. Pada uji dugaan dan uji penegasan, pengamatan tabung yang positif dapat dilihat dengan mengamati timbulnya kekeruhan atau terbentuknya gas pada tabung gerham. Sedangkan keberadaan Salmonella sp pada tahu dapat dilihat melalui media selektif, yaitu media SSA atau Salmonella sigilla agar. Pertumbuhan koloni Salmonella sp pada media SSA ditandai dengan koloni yang tidak akan berwarna atau colorless dengan inti hitam besar di tengah. Nah, itu dia sedikit penjelasan tentang identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan hewani dan nabati. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Sebelum itu, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.